main gitu ya. Cuman ada HP-nya aja. Kalau yang kameranya nggak nyala, saya anggap tidak hadir ya. Nanti setelah saya menjelaskan. Oke, nanti silakan disiapkan sambil mendengarkan penjelasan saya terlebih dahulu ya. Ini recordingnya sudah masuk. Oke, saya akan mulai present. Oke. Nah, oke. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 ya. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Alhamdulillah berarti setengah jalan sudah kita lewati ya. Beberapa kampus lain malah sudah UAS gitu ya. Dan ada juga yang sudah minggu terakhir. Jadi kita mengejar ketinggalan. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar sampai aplikasi distribusi normal. Ya, kalau suara saya nanti tiba-tiba hilang atau nggak jelas nanti tolong disampaikan ya. Kita kemarin sampai aplikasi distribusi normal. Sekarang kita akan berlanjut ke interval keyakinan dan ukuran sampel. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya confidence interval gitu ya. Confidence interval uh, and sample size gitu ya. Jadi ukuran sampel. Nah, kita mempelajari tentang interval keyakinan dan ukuran sampel ini tujuannya kita nanti akan mengarah pada uji hipotesa. Nah, uji hipotesa ini nanti yang akan banyak digunakan dalam aplikasi sehari-hari. Ya, hari ini kita nggak akan banyak ngitung ya, kita akan banyak cerita-cerita. Nanti yang akan kita pelajari pada bab ini adalah ada pendahuluan, nanti sedikit pemaparan terkait interval confidence interval dan sample size tadi. Terus kemudian kita juga akan mempelajari terkait interval keyakinan untuk min, di mana nilai sigma diketahui atau nilai n lebih besar sama dengan 30. Sigma itu adalah standar deviasi ya. Jadi untuk menghitung ini ya, untuk menghitung interval keyakinan itu dengan tipe data yang berbeda, kita akan berbeda pula, gitu ya. Berbeda pula cara penyelesaiannya. Berbeda pula cara penyelesaiannya, ya. Contohnya ini, interval keyakinan untuk min saat sigma atau standar deviasinya diketahui, gitu ya. Kemudian n lebih besar sama dengan 30, dan dia punya ukuran sampelnya, di sini belum diketahui ya. Ukuran sampelnya sesuatu, nilai tertentu gitu ya. Dan nilai ukuran sampel tertentu nanti akan diketahui. Terus kemudian ada juga permasalahan saat interval keyakinannya untuk min, di mana sigmanya tidak diketahui, dan ukuran sampelnya atau n-nya kurang dari 30. Kalau ini lebih besar dari sama dengan 30, kalau ini kurang dari 30. Terus kemudian ada juga kasus interval keyakinan dan ukuran sampel untuk proporsi, dan ada juga interval keyakinan untuk varians dan standar deviasi. Saya yakin saudara sudah tahu semua ya bagaimana menghitung sigma, bagaimana melihat ukuran sampel, bagaimana menghitung varians, bagaimana menghitung standar deviasi, proporsi. Saya yakin semuanya sudah bisa. Ya, kalau ada yang lupa nanti bisa dibuka di slide-slide yang ke depan. Nah, tujuannya dalam perkuliahan ini, misalkan nih, kita diminta untuk mencari selang kepercayaan untuk min ketika nilai sigma diketahui atau nilai n-nya lebih besar daripada 30. N itu adalah sampelnya, ya. N-nya lebih besar daripada 30. Yang ditanyakan adalah tentukan ukuran sampel minimum untuk menemukan berarti di sini belum ukuran sampel ya, hanya jumlah N-nya aja ya. Jumlah populasinya ya, N itu ya. Jumlah populasinya lebih besar dari 30, dan kita diminta untuk mencari ukuran sampel minimum untuk menemukan selang kepercayaan untuk rata-rata. Oke, seperti apa yang harus kita kerjakan ya? Nah, ada juga kita di kasus yang kedua.
kita diminta mencari selang kepercayaan untuk nilai min ketika sigmanya ini tidak diketahui dan nilai n-nya ini adalah kurang dari 30. Seperti itu. Terus kemudian biasanya kita diminta mencari selang kepercayaan untuk suatu proporsi. Ya. Terus kemudian bisa juga kita diminta mencari tentukan ukuran sampel minimum untuk menemukan selang kepercayaan untuk suatu proporsi. Terus kemudian tentukan selang kepercayaan untuk varians dan standar deviasi. Ini hanya bentuk soalnya, ya, bentuk soal yang mungkin nanti akan diberikan dalam kasus confidence interval ini. Gitu. Belum masuk contoh, ya. Nah, ini adalah teorinya, ya. Selang kepercayaan untuk min, ketika kita diminta mencari selang kepercayaan untuk min, ketika nilai sigmanya diketahui, jadi dalam soal itu standar deviasinya ada, atau itu berarti ketika salah satu memenuhi, ini sudah cukup, ya. Jika diketahui nilai sigmanya atau diketahui nilai n-nya lebih besar dari 30, maka kita bisa menggunakan aturan ini. Kakak, mau ditutup pintunya, Kak. Kakak, mau ditutup pintunya, Mama ngajar. Jangan teriak-teriak. Kakak. Kakak. Oke, maaf ya. Jadi saya ulangi lagi. Selang kepercayaan untuk min ketika nilai sigma itu diketahui. Atau ada nilai n-nya lebih besar sama dengan 30. Nah, bunyi teoremanya seperti ini. A point estimate is a specific numerical value estimate of a parameter. The best estimate of the population mean atau mu is the sample mean of X bar. Dengan kata lain berbunyi seperti ini. Estimasi titik itu adalah estimasi nilai numerik spesifik dari suatu parameter. Sedangkan ketika kita diminta mencari estimasi terbaik, ya, estimasi terbaik dari min populasi tersebut adalah nilai min dari sampel X bar. Sehingga ketika ada soal yang menanyakan estimasi terbaik untuk suatu nilai parameter, kita dapat menghitung dengan menggunakan nilai rata-rata sampel atau X bar. Kita di awal sudah mempelajari ya, rata-rata ada dua macam, ada rata-rata sampel, ada rata-rata populasi. Dan yang dimaksud estimasi terbaik adalah yang rata-rata sampel atau X bar. Nah, dalam hal pentaksiran ya, ini bukan naksir cowok atau naksir gadis gitu ya. Dalam hal pentaksiran, kita memiliki tiga sifat yang disebut a good estimator atau penaksir yang baik. Tiga sifat dari penaksir yang baik. Ya, yang pertama, penduga harus merupakan penduga tak bias. Artinya, nilai yang diharapkan atau rata-rata dari estimasi yang diperoleh dari sampel dengan ukuran tertentu sama dengan parameter yang diestimasi. Ya, yang pertama, penduga harus merupakan penduga tak bias. Kita kemarin di awal-awal saya sudah mempelajari tentang istilah bias dan tak bias. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa silakan diputar lagi. Artinya apa? Nilai yang diharapkan tadi atau rata-rata dari estimasi yang diperoleh tadi sama dengan parameter yang diestimasi. Itu tak bias. Kalau bias berarti tidak sama dengan parameter yang diestimasi. Terus kemudian si penaksir tadi, a good estimator tadi, harus konsisten. Ya. Untuk estimator yang konsisten dengan bertambahnya ukuran sampel, nilai estimator mendekati nilai parameter yang diestimasi. Ya, saya ulangi lagi. A good estimator atau penaksir tadi, dia harus konsisten. Kenapa? Karena jika estimator tersebut konsisten dengan bertambahnya ukuran sampel, maka nilai estimator mendekati nilai parameter yang akan diestimasi. Terus kemudian sifat yang ketiga adalah penduga harus merupakan penduga yang relatif efisien. Artinya
Dari semua statistik yang dapat digunakan untuk mengestimasi suatu parameter, estimator yang relatif efisien memiliki variansi yang paling kecil. Nih ya, di garis bawahi. Variansi, silakan nanti saudara hitung. Saudara cari rumus dari variansi. Variansi yang paling kecil. Ya, estimator yang relatif efisien memiliki variansi yang paling kecil. Nah, terus kemudian terkait interval keyakinan atau confidence interval. Estimasi interval dari suatu parameter definisinya adalah interval atau rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Saya ulangi. Estimasi interval suatu parameter adalah interval atau rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi suatu parameter. Nah, estimasi ini mungkin atau tidak mungkin dia akan mengandung nilai parameter yang diestimasi. Ya. Mungkin ini mungkin atau tidak mungkin, antara mungkin atau tidak mungkin pada estimasi ini, dia bisa jadi mengandung nilai parameter yang estimasi. Atau bisa jadi juga tidak mengandung. Seperti itu. Interval kepercayaan adalah estimasi interval spesifik dari parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel dan tingkat keyakinan spesifik estimasi. Definisinya lagi, ulangi lagi. Interval kepercayaan adalah estimasi interval, sedangkan estimasi tadi interval definisinya ini dari spesifik parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel dan tingkat keyakinannya spesifik estimasi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Karena kita sudah memasuki definisi dari interval keyakinan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, bisa mendengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan, saya nggak ngerti artinya diam itu apa. Nggak ngerti atau sudah? Karena ini masih Ada contohnya nggak, Bu? ada nanti, di bawah ada contohnya. Ini masih penjelasan dulu. Saya lanjut dulu ya berarti ya. Oke, Bu. Oke. Nah, yang ketiga terkait definisi dari interval keyakinan, tingkat kepercayaan dari penduga interval suatu parameter adalah probabilitas bahwa penduga interval akan berisi parameter tersebut. Tapi nanti saudara perlu tetap ngerti ya definisi-definisi ini ya. Sehingga nanti ketika memasuki permasalahan tertentu, bisa menyesuaikan bergantung dengan kondisinya, disesuaikan dengan teorinya. Nah, ini ada rumusnya. Jadi jangan hanya langsung pakai rumus sih harapan saya, supaya tahu juga definisinya. Rumus untuk interval menghitung interval keyakinan dari min untuk nilai alfa tertentu. Ya. Misalkan kita diminta mencari tingkat kepercayaan adalah persentase yang setara dengan nilai desimal 1 min alfa. Jadi ketika kita diminta menghitung untuk interval keyakinan, kita bisa menggunakan ini. Kita menghitung X bar dikurangkan Z alfa per 2 ya, dikalikan sigma dibagi akar N. Dia harus kurang dari nilai mu dan dia harus lebih kecil lagi dari X bar ditambah Z alfa per 2 gamma per sigma per akar N. Jadi rumus ini nanti kita akan menghitung. Jadi nanti kita ada data gitu ya. Kita cari X barnya. Terus kita sudah tahu rumusnya. X barnya adalah rata-rata sampel. Lalu kita cari Z-nya. Z-nya kita juga sudah tahu sebelum UTS kita sudah belajar.
Terus kemudian kita tahu sigma. Sigma ini adalah standar deviasi. Terus kemudian N. N ini adalah jumlah populasi. Ya, kita harus buat seperti ini perhitungan. Entah nanti apa yang akan ditanyakan ya, yang sesuai dengan ini. Kalau interval keyakinan berarti kalau kita memiliki area misalkan mu kurang dari suatu nilai 0, sekian, kurang dari 0 misalkan 0, lebih besar daripada 0, sekian. Kita akan gambarkan kayak distribusinya. Jadi areanya itu di sekitar mana. Seperti itu. Dengan kita hitungkan data tadi, kita masukkan dalam rumus-rumus berikut. Ya, nanti ini akan saya berikan, jadi silakan digunakan. Nah, kalau untuk mencari kesalahan estimasi maksimum, ya, kita akan mempelajari dulu tentang definisinya. Kesalahan estimasi maksimum adalah perbedaan maksimum antara estimasi titik suatu parameter dan nilai sebenarnya dari parameter tersebut. Kesalahan estimasi maksimum adalah perbedaan maksimum ya antara estimasi titik suatu parameter dan nilai sebenarnya dari parameter tersebut. Jadi kayak error gitu ya. Error tapi yang kita fokuskan adalah nilai estimasi maksimum. Oke, contoh untuk menghitung kesalahan estimasi maksimum. Misalkan soalnya kayak gini. Rektor sebuah universitas besar, dia ingin memperkirakan nih usia rata-rata siswa yang terdaftar saat ini. Dari program studi sebelumnya, standar deviasinya dihitung dia adalah 2. Jadi sigmanya diketahui, ya. Sigma adalah 2. Standar deviasi adalah sigma. Sebuah sampel dari 50 siswa, berarti N sama dengan 50. Artinya apa? N lebih besar sama dengan 30. Dan rata-ratanya adalah 23,2. Rata-rata sampelnya adalah 23,2. Tentukan selang kepercayaan 95% dari rata-rata populasi. Oke, kita akan hitung. 9, kita diminta mencari 90% dari interval kepercayaan di mana diketahui Z. Nah, Z-nya ini diketahui dari mana? 1,96 ini. Dari tabel apa? Tabel distribusi normal. Kita akan menghitung dulu nilai Z-nya. Silakan dicari sendiri, dibuka lagi PPT saya sebelumnya bagaimana mencari rumus Z-nya. Sehingga kita memperoleh dari data-data yang ada, dari data-data ini, sigmanya 2, N-nya 50, rata-ratanya 23,2, silakan saudara cari bagaimana mendapatkan Z. Seingat saya minggu lalu pas sebelum UTS itu kita sudah belajar tentang menghitung Z. Singkat cerita, nilai Z ditemukan adalah 1,96. Lalu kita memerlukan rumus dari interval keyakinan. Kita manfaatkan, ini rumusnya aja. Lalu kita masukkan tadi rata-ratanya ya, X bar-nya. Saya tuliskan lagi apa? X bar met Z A2, terus kemudian sigma per akar N. Oke. Kurang dari mu. Kurang dari sama ya. Kurang dari X bar plus Z alpha 2 sigma per akar N. Oke. Lalu kita masukkan X bar-nya 23,2. Z-nya adalah ini. Sigma-nya adalah 2. N-nya adalah 50. Ya, kurang dari, ini tinggal ditambahkan, dimasukkan juga. Hasilnya berapa? Kita hitung biasa menggunakan kalkulator ya. Ternyata interval keyakinannya tadi ya 22,6 mulai 22,6 hingga 23,8 ya. Ini kenapa kok ada
0,6-nya ini. 22,6 hingga 23,8 atau 23,2. Saya kurang tahu. Ini kayaknya maksimum estimasi tadi ya. Sehingga berarti kurang lebih kita ambil nilai yang lebih kecil ya, 23,2 ya. Berarti mu-nya tadi antara 23,2 ke 22,6. Sehingga interval keyakinannya adalah 0,6. Sehingga dari Pak Rektor tadi yang ingin mendata usia rata-rata gitu ya, interval keyakinannya usia yang saat ini dari mahasiswa perguruan tinggi besar tersebut kurang lebih 0,6 tahun prosesnya untuk menghitungnya. Ya. Lalu terus usianya, berapa usianya? Usianya antara 22,6 sampai 23,8 atau 23,2. Dari 50 student atau 50 mahasiswa yang dilakukan uji. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Kalau nggak ngerti boleh tanya. Menghitung Z-nya dicari lagi di depan ya. Sudah saya ajarin. Daripada saya ngulangi lagi. Kalau belum saya lanjutkan. Contoh yang kedua. Sebuah obat, ya, sebuah obat tertentu diketahui dapat meningkatkan denyut nadi penggunanya. Standar deviasi dari denyut nadi tersebut diketahui 5 denyut per menit. 5 denyut per menit gitu ya. Sebuah sampel dari 30 pengguna, berarti N-nya adalah 30, memiliki denyut nadi rata-rata 104 per menit. Temukan interval kepercayaan 99% dari rata-rata sebenarnya. Oke. Karena confidence intervalnya adalah 99% tadi, maka kita dapat mengetahui Z-nya adalah 2,58. Lalu kita mensubstitusikan rumusnya seperti ini. Kita masukkan nilai dari rata-rata, nilai dari Z ini, terus kemudian nilai dari sigma, terus kemudian nilai akar N. Ya, dan seterusnya. Lalu kita akan mendapatkan nilai ini. 104 dikurangi ini, dikalikan seperti biasa menggunakan kalkulator, sehingga hasilnya antara 101,6 sampai 106,4. Artinya apa? Denyut nadi dari pasien tadi, rata-rata dari 30 pasien, antara 101,6 sampai 106,4. Ya. Nah, kayak gitu. Sehingga kita dapat mengatakan dengan 99% keyakinan, maka rata-rata tekanan darah tadi antara 101,6 sampai 106,4 per menit ya, dari 30 pasien tadi. Gampang ya? Gampang? Jelas, Bu. Jelas. Oke, Gus. Nah, selanjutnya untuk mencari, di sini saya berikan rumus untuk ukuran sampel minimum yang dibutuhkan untuk estimasi interval rata-rata populasi. Kita bisa menggunakan rumus ini. N sama dengan Z alfa per 2 dikalikan sigma dibagi E kuadrat. Di mana E adalah error maksimum yang diestimasi. The maximum error of estimasi. E, ya. Error maksimum yang diestimasi. Jika diperlukan kita bisa mengulangi lagi gitu ya jawaban untuk mendapatkan keseluruhan dari nilainya. Langsung ke contoh. Contoh lagi, seorang rektor dari perguruan tinggi meminta guru statistik
untuk memperkirakan, dosen statistik gitu ya, untuk memperkirakan usia rata-rata siswa di perguruan tinggi mereka. Usia rata-rata siswa, memperkirakan. Ya, berapa besar sampel yang diperlukan? Guru statistik memperkirakan perkiraan harus akurat dalam 1 tahun dan 99% percaya diri, istilahnya lucu ya. Pokoknya kebenarannya itu 99% kepercayaannya. Dari penelitian sebelumnya, standar deviasi usia diketahui 3 tahun. Jadi kita punya standar deviasi 3 tahun. Terus 99 kepercayaan. Ini bisa kita gunakan untuk mencari namanya Z alfa bagi 2. Itu ya. Z alfa per 2. Terus kemudian yang ditanyakan adalah rata-rata sampel ya. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Oke, kita bisa mencari nilai A, kita tahu bahwa nilai A tadi adalah, halo? Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, saya ulangi lagi. Karena tadi di rumus kita membutuhkan nilai dari apa saja. Kita akan mencari nilai dari N-nya ya. Jumlah sampelnya itu berapa sih? Kalau kita ingin memperkirakan kebenarannya itu adalah 99%. Sedangkan kita kemarin sudah belajar standar deviasinya itu adalah 5 ya. Tadi apa? Standar deviasinya itu adalah 3 tahun. 3. Ya, standar deviasinya 3. Ini kita tidak pakai standar deviasi. Oh, ini standar deviasi. Ya. Sigmanya 3. Sigmanya 3. Terus kemudian nilai Z alfa seperti tadi ya, dari estimasi silakan dibuka lagi rumusnya. Kita bisa menggunakan nilai Z alfa per 2-nya itu adalah ini, standar deviasinya adalah ini. Lalu kita asumsikan errornya itu adalah 1. Mengapa 1, Bu? Karena tadi disampaikan kebenarannya adalah 99%. Ya. Kalau 99%, kalau benar semua itu 100%, sehingga error maksimumnya adalah 1. Dari 100 dibagi 99. Makanya di sini 1. Kita bisa langsung menghitung. 25,8 kalikan 3 dibagi 1. Hasilnya 59,9. Jadi kurang lebih harus ada 60 sampel yang akan kita hitung. Rata-rata harus 60 sampel. Supaya kita bisa menghitung usia dari, bukan usia ya, tadi apa yang ditanyakan? Rata-rata jumlah siswa di perguruan tinggi tadi. Sudah mulai ada titik temu? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilanjutkan? Lanjutkan Bu. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang distribusi normal, gitu ya. Saya juga sedikit mengulas tentang distribusi T. Nah, sekarang saya akan mengingatkan kembali tentang karakteristik distribusi T. Distribusi T berbagi beberapa karakteristik dari distribusi normal. Jadi, ibaratnya sifat dari distribusi T itu mirip ya, 11-12 dengan distribusi normal. Dan berbeda dari distribusi lainnya. Distribusi T mirip dengan distribusi normal. Standar, kita dapat melihatnya apa saja kemiripannya. Pertama, distribusi T bentuknya interupsi Bu. Ya. Itu Bu, presentasinya masih interval keyakinan apa presentasi baru Bu? Masa sih? Iya, di saya masih contoh interval keyakinan Bu. Yang lain bagaimana? Sinyal saya yang jelek atau Saya tidak terlihat, Bu. nggak terlihat sama sekali? Coba saya matikan ininya ya.
Kamera saya matikan ya. Tadi di saya udah distribusi T, Bu. Oh, udah berarti sinyal kalian tuh yang nggak bagus. Ya, saya coba matikan kamera saya. Ya, Punya Ibu saya di sini akan sama lihat lagi. apa di kamera saya malah enggak nampak sih, Bu. Oh, padahal itu saya on kan itu kameranya. Coba sekarang kelihatan nggak? Nah, baru Bu gerak, Bu. Oke ya, saya matikan ya ininya ya, kamera saya ya. Oke, saya lanjutkan lagi, saya ulangi lagi. Karakteristik distribusi T ya. Karakteristik distribusi T, saya kasih warna lain biar nggak ini. Tadi saya sampaikan bahwa distribusi T itu mirip dengan distribusi normal. Ya, kemiripannya apa? Pertama, bentuknya itu sama-sama lonceng. Ya, gini ya. Terus kemudian distribusi T simetris tentang min, gitu ya. Berarti gini ya. Yang sini adalah 50, yang sini adalah 50, gitu ya. Distribusinya seperti itu. Jadi distribusi T sama dengan distribusi normal. Lalu apalagi karakteristiknya? Minnya, mediannya, modusnya sama dengan 0 dan terletak di pusat distribusi. Oke, pusat distribusi tadi berarti gini ya. Ya, ini 0, ini minus, ini plus gitu ya. Kurva tidak pernah menyentuh sumbu X, benar. Jadi ini kurvanya kan nggak pernah menempuh sumbu. Gini aja ya. Kalian nggak tahu. Jadi nggak sampai bawah. Lalu kemudian, distribusi T berbeda dari distribusi normal standar dengan cara berikut. Perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau distribusi T variansinya lebih besar dari 1. Terus kemudian distribusi T sebenarnya adalah family gitu ya dari kurva berdasarkan konsep derajat kebebasan yang terkait dengan ukuran sampel. Lalu di distribusi T dengan bertambahnya ukuran sampel, maka distribusi T mendekati distribusi normal standar. Jadi semakin besar ukuran sampelnya di distribusi T, maka dia akan mirip dengan distribusi normal standar. Artinya apa? Ketika dia mirip distribusi normal standar, berarti nilai dari distribusi T pun juga 11-12 dengan distribusi normal. Caranya bagaimana Bu melihatnya? Silakan saudara cari tabel distribusinya. Ya. Kalau belum dapat nanti saya siapkan supaya bisa kalian pelajari ya. Oke, nah ini contohnya ya. Ini kita sudah pelajari ya. Kalau distribusi normal itu Z ini ya. Distribusi normal itu Z ini. Nah, distribusi T itu, misalkan kalau jumlah namanya sampelnya 5 gitu ya, hasilnya ini. Sampelnya 20 misalkan ini. Ya, dia itu mendekati bentuk distribusi normal. Ya. Jadi 11-12. Dan dia tadi nggak pernah menyentuh sumbu X. Lalu kemudian tadi kita dalam tujuan ya, dalam tujuan tadi kita kan mempelajari 4 bentuk ya. Ada yang selang kepercayaan untuk min saat sigma diketahui. Terus kemudian populasinya N lebih besar daripada 30. Sekarang kita akan pelajari tentang selang kepercayaan untuk min ketika sigmanya itu tidak diketahui dan N itu kurang dari 30. Jadi kebalikannya. Langsung ke contoh ya. 10 mobil yang dipilih, berarti N adalah 10, secara acak dihentikan, dan kedalaman tapak ban depan kanan diukur, rata-ratanya adalah 0,32 inci. Tanda deviasinya adalah 0,08 inci. Temukan interval kepercayaan, ini kita bisa mencari untuk menghitung distribusi normalnya berapa, ya. Distribusi normalnya dari kedalaman rata-rata. Asumsikan bahwa variabel tersebut kira-kira terdistribusi normal. Oke. Karena sigma tidak diketahui dan S harus menggantikannya, maka distribusi, oh ini tadi sorry bukan sigma ya ini ya. Belum bicara sigma gitu. Ini. Asumsikan, oh ini ya.
Nah, ini kok disebut standar deviasi ya? 0,08 inci. Standar deviasi itu harusnya sigma ya. Ini kayaknya ada yang salah soalnya. Ya, berarti kalau kayak gini berarti sigmanya diketahui. Tapi kayaknya di sini dia disebut S, tapi harusnya bukan. Karena standar deviasi adalah sigma. Ya. Oke, kira-kira kalian ada gambaran lah. Paling tidak seandainya soal tersebut kita asumsikan benar gitu ya. S harus menggantikannya, distribusi T harus digunakan dengan 0,05. 0,05 ini apa? Karena tadi nilai kebenarannya adalah 95%. 95% itu adalah 0,95 ya. Sehingga alfa sama dengan 1 min 0,095. 0,95. Hasilnya adalah 0,05. Oleh karena itu, dengan 9 derajat kebebasan, maka kita bisa menghitung nilai pakai ini ya, pakai kita mencari Z-nya ya. Kita mencari Z dari distribusi normal. Dari nilai 0,95, hasilnya adalah 2,262. Oke? Ini rumusnya tidak dihitung ya. Jadi, kita akan melakukan perhitungan yang sama dengan menggunakan rumus yang diberikan dan diperoleh hasil seperti ini. Silakan nanti saudara cobalah. Kok nggak komplit tulisannya ya. Menggunakan rumus yang mirip tadi ya, yang X bar dan seterusnya. Jadi yang sebelah kiri nilainya tadi, itu hasilnya adalah 0,26, yang sebelah kanan adalah 0,36. Berarti selisihnya tinggal kita kurangkan. Tapi kalau ditanya, ya berapa yang terendah, berapa yang tertinggi, cukup dengan ini aja. Oke, ada yang ingin ditanya? Ya. Apa? Itu yang nomor 1 tadi Bu, itu simbolnya itu dibacanya T alfa mutlak 2 atau bagaimana Bu? Ya, ya. Ya itu yang dilingkarin itu Bu. Yang 2262 itu Bu. Sorry, A per 2 ya, bukan A per 2. A dibagi 2, setengahnya A. Oh. A dibagi 2, ya. Bukan A ya, Baik, Bu. alfa. Alfa dibagi 2 gini ya. Salah simbol ya. Oke. Mudah ya, kira-kira ya. Sebenarnya statistik ini lebih mudah, tinggal kita buka tabelnya. Oh, ini gini, kita buka tabel. Oh, hasilnya segini. Kita masukkan rumus, oh begini, gitu. Oke, saya lanjutkan. Oh, ini rumusnya akhirnya dimasukkan ya. Tadi bilangnya 99 interval 95% interval keyakinan gitu ya. Ini rumusnya. Tinggal mengganti dia Z atau T gitu ya. X bar-nya kita tahu rata-ratanya, nilai T-nya kita tahu. Ini sama-sama distribusi normal. Cuman kita bicara waktu ya. Terus kemudian S-nya saya sebenarnya agak ragu dengan ini ya. Karena tadi di situ disebutnya standar deviasi. Harusnya standar deviasi itu adalah sigma ya. Tapi nggak tahu standar deviasi sampel lah, saya kurang teliti ya. Standar deviasi sampel atau standar deviasi populasi dia bunyinya. Rata-rata adalah di 0,32 inci dan standar deviasi adalah 0,8. Karena standar deviasi itu biasanya kan delta. Nanti coba ya dibaca bareng-bareng ya. Mungkin ini perbedaannya antara standar deviasi populasi atau sampel. Ya. Gitu. Lalu kita masukkan ini S yang tadi sebenarnya juga sama, bunyinya adalah standar deviasi, entah itu standar deviasi sampel atau populasi ya. Silakan nanti dibuka lagi di depan, barangkali yang lupa. N-nya 10 kita masukkan dan seterusnya. Ini kita hitung dengan kalkulator biasa, ini silakan dibagi dulu, terus kemudian dikalikan ini, terus kemudian 0,32 dikurangi nilai tersebut. Ya. Itu
harus apa? Lebih kecil daripada mu. Artinya mu itu lebih besar dari 0,26 dan dia lebih kecil dari 0,36. Sehingga nilai dari apa tadi yang ditanyakan? Tapak ban, ya. Kedalaman tapak ban itu yang paling kecil setelah dari 10 mobil tadi dihentikan 0,26, paling besar adalah 0,38. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gampang lah ya. Yang lupa cara menghitung distribusi normal, dibuka lagi slide, 2 slide. 1 slide sebelum ini kalau nggak salah. Abu, saya mau nanya, Bu. Kan. Itu, Bu. Saya ini baru nyadar ya, Bu, pas UTS kemarin, Bu. Itu, kita itu nggak ada buku referensi, tak, Bu, buat latihan itu, Bu. Dan saya beri dulu. Yang Bulman itu loh. Loh, Di pertemuan pertama itu saya sampaikan. Pullman, Bu, ya, Bu, referensinya, Bu. Yang Bulman itu dan buku-buku yang berbahasa Indonesia ya. Itu Saya biasanya tunjukkan di kelas work aja, Bu, kalau kata saya, Bu. Soalnya kalau Ibu bilangnya nyari ya di Pullman, nanti tahu-tahu Pullmannya edisi berapa? 1, 2, 3, 4. kemarin di pertemuan pertama saya berikan Bulman edisi berapa yang kita pakai. Di pertemuan pertama lagi. Pullman, oke lah, Bu. Nanti saya cari lagi, Bu. Dan beberapa buku statistik lainnya silakan. Tapi saya mengajarnya ini pakai Bulman. Makanya ada yang bahasa Indonesianya aneh karena saya translate pakai Google Translate ya. Dari slide aslinya bahasa Inggris. Dan soal kemarin juga saya ambil dari buku Pullman. Ya. Soal UTS ya. Sebenarnya simple dan bahasa Inggris. Oke? Cukup? Kalau cukup, ini sudah selesai ya. Satu kalimat motivasi bahwa masa lalu tidak akan diubah. Tapi masa depan bergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ada di tangan kita, gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih ada yang ingin wabarakatuh. ditanyakan? Ini saya akhiri, saya